Untuk peserta seminar yang selanjutnya, Bapak Dul Tamim, SPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat Bapak Mentor, Bapak dan Mentor SPDSD, serta tidak ketinggalan pula teman-temanku satu angkatan 24, mobil khusus kelompok 2, yang alhamdulillah pada pagi hari ini sampai yaitulah kita untuk seminar, yaitu orientasi melaporkan orientasi P3K, yaitu pengenalan nilai etika instansi pemerintah bagi P3K, dengan tema yaitu berakhlak, ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini tema yang P3K kita angkat. Kemudian angkatan 24 kita satu tema yaitu di SDN 02 Moga, dan alhamdulillah ini yang semoga yang terakhir yaitu penutupan Senin 10 April 2023. Semoga semuanya sukses, amin amin ya rabbal alamin. Amin. Mohon izin sebelum melanjutkan perkenalan dulu, nama saya Dul Tamim, SPDI. Ya, sudah lengkap jelas ya, Dul Tamim, SPDI. Kemudian alhamdulillah ini ya sudah sama dengan yang lain, dapat NI PPK. Kemudian selanjutnya itu ada unit kerja yaitu di SD Negeri 01 Walangsana, ya, tempat dulu saya mengerti, dan alhamdulillah di situ juga ya kurang lebih 10 tahun seperti itu. Kemudian angkatan 24 ya kita kelompok 2 ini dapat bersama. Nah, kemudian ini kurang rumah, ya, rumah sama dengan Bu Nunung di Pamulian, ya, RT 07 RW 05. Kalau Bu Nunung di RT 9, saya RT 07. Jadi setelah ada ruang parkir itu kira-kira 100 meter kanan jalan, nah itu rumah saya. Kali mau bersilaturahim silahkan, ya. Kalau Ya. Selanjutnya ini dasar kita pengangkatan yaitu P3K. Ini yang atas yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 ASN, kemudian PP Nomor 49 Tahun 2018, kemudian Permentan tahun 2002, Permentan RP Nomor 70, kemudian tentang peraturan LAN. Ya, alhamdulillah. Kemudian dasar pelaksanaan orientasi P3K dan ini adalah surat edaran BPSYMD pada tanggal 17 Februari 2023 nomor 892.3 0291/2023. Selanjutnya ini adalah unit kerja saya di SD Negeri 01 Walangsana, ya, KWK Muka. Alhamdulillah di sana ya harmonis, ya, harmonis dengan jumlah guru yang lumayan tidak banyak tidak sedikit, tapi memang kurang di sana. Ada di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada satu lagi guru agama. Di sana itu 2 guru agama. Akhirnya saya mental mencari satu istri lagi yaitu di Simalima karena untuk usahakan seperti, ya. Nah, kemudian ini saya jelaskan satu persatu dari mulai sebelah kanan. Tadi ini ada Bapak Muflisin, ini bukan berarti Kak
kelas ya, Pak Medisin, SPD, dia guru kelas 6, kemudian sebelahnya Bapak Irham, ini guru kelas 4, kemudian ada Bu Hana, ini sama P3K cuma angkatan tahun kemarin ya. Ini guru kelas 1, nah sebelahnya ini Bu Kepala Sunamti SPD, kemudian sebelahnya lagi ada Bapak Untung SPD, dan ini juga mau pensiun, makanya di sana nanti banyak kekurangan guru. Ini sementara guru kelas 5 tidak ada, kelas 3 juga ini nanti kelas 2 tidak ada. Kemudian ada Bapak Marsono, ini guru olahraga, kemudian sebelahnya satu itu saya, kemudian ada Bu Istiqomah. Itu mengenai profil guru. Kemudian visi di SD kami yaitu terwujudnya siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cerdas. Ini visi SDN 01 Laksana. Kemudian dari visi ini dituangkan, dijabarkan yaitu di misi, yaitu dari yang beriman bertakwa. Ini di nomor 1 yaitu membangun peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang cerdas ini di nomor 2 dijabarkan nomor 2 sampai nomor 4. Nomor 2 meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian yang nomor 3 menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan. Ya, kemudian misi yang keempat menciptakan suasana kondusif untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sekolah. Kemudian yang kelima menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Ya. Ini misi ya, dari visi kemudian dituangkan di misi, kemudian nanti di kurikulum ada tujuan. Nanti yang saya jadikan untuk rencana kerja P3K saya. Ya, selanjutnya ini yang insya Allah akan saya kerjakan atau rencanakan rencana hasil kerja P3K. Saya unit kerja SD Negeri 01 Laksana, jabatan ahli pertama guru agama Islam. Kemudian masa kontrak tahun 2022 sampai dengan 2027. Tujuan instansi SD Negeri 01 Laksana seperti tadi visi ya, saya tulis lagi di sini, yaitu terwujudnya siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cerdas. Yang nanti jadikan patokan saya untuk rencana kerja. Kemudian rencana hasil kerja pimpinan SDN 01 Laksana ini sesuai dengan SKP yang kemarin dibuat ya. Yang pertama yaitu terlaksananya manajemen pembelajaran meliputi kurikulum pembelajaran, silabus pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran. Kalau saya berarti agama ya. Analisis hasil penilaian pelajaran serta pembelajaran, perbaikan dan pengayaan dilakukan secara berkala. Kemudian yang kedua, terlaksananya kegiatan diklat fungsional yang diikuti sesuai dengan ketentuan. Kemudian 3, terlaksananya kegiatan kolektif guru dalam meningkatkan kompetensi atau keprofesian guru, meliputi penyusunan perangkat kurikulum dan pembelajaran serta keikutsertaan pada kegiatan ilmiah, baik itu seminar, volume dan diskusi panel, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler terfasilitasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan guru. Saya guru agama. Kemudian yang nomor 6, terlaksananya kegiatan yang mendukung tugas guru. Kemudian selanjutnya saya paparkan ini rencana hasil kerja P3K tahunan saya. Ini sudah terprogram 5 tahun, dari tahun pertama 2023, kemudian tahun kedua 2024, kemudian tahun ketiga 2025, kemudian tahun keempat 2026, tahun kelima 2026.
2007. Ya, langsung saja untuk tahun pertama pada 2023 saya merencanakan dan alhamdulillah ini sudah berjalan karena banyak yaitu dari siswa-siswi ini yang pembelajaran dari Asmaul Husna dan surat pendek ini banyak yang belum hafal, artinya di samping di situ hafal juga maknai, maka kami buat yaitu pembiasaan. Pertama merancang pembiasaan pembacaan Asmaul Husna dan surat-surat pendek, ya. Kemudian ini tak baca semua dulu, nanti baru ke satu persatu ya. Yang kedua merancang pembiasaan sholat duha berjamaah ini di tahun 2023 dan alhamdulillah sudah berjalan ya di 2 SD, baik di SDN 1 Alangsa ataupun di SDN 5 Simak. Kemudian di tahun kedua 2024 ini saya merencanakan juga untuk merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi peserta didik, terutama di agama itu mengenai materi SKI yang perlu saya inovasi karena ketika anak dijak dongeng secara klasikal ini memang ngantuk ya, gurunya ngantuk, siswanya apalagi. Nah, ini memang perlu inovasi yang itu. Kemudian yang keempat yaitu masih di tahun kedua menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi. Ini juga sesuai dengan kurikulum merdeka ya. Perbedaan dengan kurikulum 2013. Kalau 2013 kan per semester, kalau di kurikulum merdeka nanti biar orang tua itu tahu nilai mingguan, harian, kemudian tidak harus nunggu semester. Nanti kemarin sudah tak coba artinya dengan bagian link bagi bapak ibu guru agar tahu siswanya nilainya berapa. Kemudian di tahun ketiga saya merencanakan juga untuk pembelajaran yang mengacu pada penguatan profil pelajar Pancasila ya, yaitu profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreatif, bergotong royong, benar kritis, kemudian berkebenaran global ya, itu yang agar pengajuan itu di tahun 2025 dan ini pun kayaknya sudah pas, sudah tahun ketiga, artinya dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah semua, makanya harus sudah bisa untuk membuat pembelajaran yang kurikulum yaitu merdeka. Kemudian meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal minimal juz 30. Ini saya lihat di kurikulum SDN Langsana ternyata sangat tinggi sekali. Karena mungkin melihat kondisi wilayah karena di sana gambus, saya lihat di kurikulum ini ada sampai hafal juz 30. Ini tantangan bagi saya dan satunya guru agama satunya mampu dan artinya, tapi kita tetap punya progres ke situ. Artinya surat-surat pendek nanti kita bagi dari mulai kelas 1, 2 sampai kelas 6 target, nanti kelas 1, 2, 3 berapa surat, kelas 5, 6 berapa surat, agar semoga cita-cita yang dituangkan dari visi, kemudian misi dan tujuan bisa tercapai pada yaitu kelulusan seperti itu. Kemudian di tahun keempat, tahun 2026 ini saya merancang peningkatan kompetensi guru. Kompetensi guru yaitu mengikuti diklat-diklat yang ada kemarin, banyak diklat ya, tapi karena kita fokus di orientasi maka tidak mengikuti. Kemudian di tahun keempat yang kedua ini penanaman karakter keislaman kepada peserta didik melalui tausiah rutin. Ini mungkin setelah artinya hafal juz 30 nanti juga perlu artinya pembiasaan yaitu karakter keislaman, yaitu dengan setelah hafalan juz amma dengan tausiah rutin ya. Kemudian di tahun kelima, tahun 2027 ini saya berencana mengembangkan pembelajaran yang berbasis proyek untuk memperkuat nalar kritis. Ini juga sesuai dengan kurikulum
profil pelajar Pancasila ini yang berbeda dari kurikulum 2013, yaitu berbasis proyek. Kemudian pengembangan kejuaraan lomba yang diikuti, karena saya di agama, nanti saya juga akan untuk kejuaraan lomba akan saya siapkan. Nah, ini mengenai tahapan-tahapannya. Untuk yang pertama ini yaitu di tahun pertama ini saya merancang pembiasaan bacaan Asmaul Husna dan surat-surat pendek. Adapun nilai berakhlaknya ini yang saya beri warna merah ya, guru secara kompeten yang menyeting hafalan Asmaul Husna dan urutan surat-surat pendek, ini nilai berakhlaknya. Kemudian guru berkolaborasi bersama kepala dan rekan guru menjadwal kegiatan hafalan, ini juga berkolaborasi, nilai berakhlak ya untuk P3K. Kemudian guru secara harmonis membimbing kegiatan tersebut menjadi kebiasaan siswa. Kemudian output yang dihasilkan yaitu buku panduan Asmaul Husna, kemudian pembiasaan, jadwal pembiasaan, bacaan Asmaul Husna dan surat pendek, kemudian ini mewujudkan peserta didik yang hafal nama-nama Allah sebagai pencipta, kemudian mewujudkan peserta didik terbiasa dan gemar beribadah melalui bacaan Asmaul Husna dan surat pendek, dan menjadikan peserta didik disiplin dengan jadwal pembiasaan. Ini sesuai yang ada di tujuan kurikulum SDN 01 Laksana. Kemudian ini ya, penerapan nilai berakhlaknya, kita berkolaborasi kompeten harmonis dengan guru satu stakeholder SDN 01 Laksana. Kemudian ini yang kedua, masih di tahun yang pertama, ini fotonya yang kegiatan kebiasaan pagi. Kemudian kegiatan yang kedua ini merancang pembiasaan sholat duha berjamaah. Ini di tahun 2023 alhamdulillah sudah berjalan dari mulai praktek wudhu kemudian sampai sholat duha berjamaah, dan dengan suara lantang agar pelajaran yang sudah diterapkan di kelas dipraktekkan, dan yang belum bisa nanti lama-lama juga menjadi bisa. Kemudian tahapan kegiatannya ini guru secara loyal membuat panduan sholat duha ya. Kemudian dari mulai niat sampai salam sampai doa-doanya tak buatkan. Kemudian guru berorientasi pelayanan yaitu secara ramah dan sopan, meminta izin tempat untuk sholat duha yaitu pengurus masjid ataupun musola. Kalau di Walaksana di Masjid Al Hidayah, kalau di Sima itu di musola. Kemudian nomor 3, guru secara harmonis membimbing kegiatan tersebut menjadi kebiasaan siswa. Nah, ini output atau hasil kegiatan yaitu panduan sholat duha, jadwal pembiasaan sholat duha, kemudian mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini mewujudkan peserta didik yang terbiasa dan gemar beribadah, dan menjadikan peserta didik yang disiplin waktu sholat sesuai dengan jadwal pembiasaan. Ini sesuai dengan tujuan yang ada pada kurikulum SDN 01 Laksana. Kemudian penerapan nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, ya, loyal. Adapun lengkap mengenai rencana hasil kerja ini baru 1 tahun. Selanjutnya ini bisa dilihat di ini. Kemudian selanjutnya ya, kesimpulan demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah P3K di wilayah Kabupaten Malang ini kan buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Manfaatnya dari orientasi ini adalah memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta memberikan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kurikulum orientasi P3K akan bahas mengenai pengenalan fungsi dan tugas ASN, meliputi sikap, perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN serta kedudukan dan peran P3K mendukung terwujudnya smart governance. Ini foto dokumentasi kegiatan ya, ini dari awal sampai yang terakhir. Dan ini sebagai closing penutup ya.
karena saya beragama maka saya harus menunjukkan kalau saya itu beragama ya. Ana uridu wa anta turid wa huwa yaf'alu ma yurid. Aku punya rencana, saya punya rencana, kamu punya rencana, tapi Allah lah yang memutuskan apa yang kita rencanakan. Maka usaha dan doa harus tetap beriringan. Semoga hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan Pak? Ini dari beberapa kegiatan yang akan diterapkan pada kontrak dengan ya Pak. Sedikit saja sampaikan tujuan kegiatan yang akan sampai terapkan di sekolah. Iya. Adapun tujuan yang saya terapkan yaitu sesuai dengan visi misi yang ada di SD 01 Warangsana, dijabarkan di dalam misi, kemudian menjadi tujuan. Ini saya tuliskan di hasil kegiatan, yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar akan kewajiban sholat, kemudian terbiasa gemar beribadah melalui kebiasaan sholat duha, dan menjadikan peserta didik yang disiplin waktu sholat sesuai dengan jadwal pembiasaan. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Sudah ada ya Mas tadi? Sudah ada di hasil kegiatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.